Haleluya. Tak ada kutuk yang mengikatku. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Terima kasih, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita langsung saja baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 10 ya. Mari kita baca dengan bersemangat sama-sama kita dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Amin. 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 Haleluya. Nah, ini sudah saya sampaikan minggu lalu dari ayat 7 sampai ayat 14. Dan saya ulangi sedikit lagi, di mana perkataan ini adalah perkataan dari Yesus sendiri kepada perempuan Samaria atau perempuan yang banyak dosanya. Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan jikalau engkau tahu siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya." Ya, begitu ya. Jadi Yesus, saya terjemahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yesus itu berkata kira-kira seperti ini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan jikalau engkau tahu siapa aku yang berkata-kata kepadamu ini, pasti atau niscaya engkau akan meminta kepadaku." Ya, kira-kira begitu ya. Jikalau engkau tahu siapa aku, pasti kau akan meminta kepadaku. Begitu. Nah, begitulah kira-kira Yesus berkata kepada perempuan itu. Tetapi karena perempuan itu tidak tahu siapa Yesus, maka Yesuslah yang meminta kepada dia. Ya, jadi Yesus yang akhirnya menjadi meminta. Dia menjadi meminta-minta kepada perempuan itu. Apa yang diminta oleh Yesus kepada perempuan itu? Berilah aku minum. Itu yang diminta oleh Yesus. Berilah aku minum. Berilah aku minum, perkataan berilah aku minum adalah berbicara mengenai pelayanan. Ya, pelayanan. Jadi Yesus
mengharapkan pelayanan dari kita, orang berdosa ini. Jadi kita orang berdosa, kita sama seperti perempuan Samaria yang banyak dosanya. Jadi Yesus ingin supaya kita semua orang-orang berdosa ini melayani Dia. Melayani Dia. Nah, Ibu Bapak mau? Ya. Makanya dalam ayat 7 Yesus datang atau berjumpa dengan perempuan itu dan langsung Yesus berkata, "Berilah aku minum." Nah, dia kan meminta seperti pengemis, meminta kepada orang berdosa. Nah, ini. Tetapi perempuan itu tidak langsung memberi minum Yesus. Perempuan itu masih banyak pertanyaan, masih banyak alasan. Dia itu yang pertama kita tahu bahwa perempuan itu jaga gengsi, mempertahankan kedudukan, ya, karena dia orang Samaria, maka tidak layak bergaul dengan orang Yahudi, orang Israel. Demikian pula orang Yahudi tidak layak bergaul dengan orang Samaria. Jadi ada yang dipertahankan, posisi, kedudukan, level, tidak selevel begitu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak orang tidak mau melayani Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan karena jaga gengsi. Jaga gengsi. Mungkin dia orang hebat, mungkin dia orang kaya, sehingga merasa malu untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, perempuan itu juga berkata dalam ayat yang ke-9, "Masakan engkau meminta minum, ya, kepadaku seorang Samaria?" Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, perempuan itu juga berkata, "Kamu tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Bagaimana kamu memberi aku minum? Dari mana kamu memperoleh air hidup itu? Sementara aku punya timba, punya bejana, tetapi tidak memberi Yesus minum." Jadi banyak alasan dia. Tetapi yang di sini kita perhatikan, Ibu Bapak, kita harus melayani Tuhan. Kita harus tahu kerinduan hati Tuhan adalah supaya kita memberi Dia minum. Memberi Dia minum, memberi Yesus minum. Sebenarnya Yesus itu tidak perlu minum, ya. Tidak perlu air dan tidak perlu meminta air, karena Dia adalah Allah pencipta. Dia yang menciptakan air. Dia tidak perlu minum. Tetapi itu adalah alasan bagi Yesus untuk memberi perempuan itu air hidup. Itu hanya alasan. Jadi artinya begini, Yesus itu, Tuhan itu sebenarnya tidak perlu dilayani. Dia punya banyak pelayan-pelayan, malaikat-malaikat di sorga yang memuji, menyembah Dia setiap waktu. Bahkan malaikat-malaikat itu lebih setia dan lebih sanggup melayani Tuhan
setiap waktu. Tetapi dia membutuhkan dan memerlukan pelayanan dari manusia, dari saudara dan saya, untuk maksudnya mau memberi kita yang terbaik. Bahwa dia mau memberikan kita air hidup. Makanya dalam ayat yang ke-14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Begitu Ibu Bapak. Jadi maksudnya Yesus itu mau memberikan kepada kita air kehidupan. Air yang tidak akan pernah habis. Air yang terus-menerus memancar menjadi seperti sungai yang besar. Dia hanya meminta dari kita air 1 gelas, tetapi dia akan menggantikan dengan air yang tidak pernah habis. Air itu akan menjadi mata air yang menerus memancar dan akan menjadi seperti sungai yang sangat besar, membanjiri kehidupan kita, yang akan membuat kita hidup kekal. Itu maksudnya Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, mengajak kita untuk melayani Dia, karena Tuhan mau memberkati kita. Jadi intinya begini, jadi Tuhan itu meminta kepada kita supaya kita setia kepada Dia. Tujuan Tuhan adalah supaya kita diberkati. Amin. Tujuannya supaya kita diberkati, supaya kita dipulihkan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang tidak pernah habis, supaya kita mendapat berkat yang tidak pernah habis. Makanya dia berkata, berilah aku minum. Tetapi perempuan itu tidak tahu, tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak tahu siapa Yesus, dan tidak mengerti dan tidak tahu tentang karunia Allah, sehingga banyak orang tidak mau serius beribadah kepada Tuhan, sehingga banyak kita tidak serius melayani Tuhan. Semua serius melayani Tuhan? Semua serius beribadah kepada Tuhan? Akibat ketidaktahuan kita tentang karunia Allah, akibat ketidaktahuan kita tentang Yesus, membuat kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga apa yang diinginkan oleh Yesus tidak dapat diberikan, sehingga kita mengeraskan hati kita tidak memperdulikan Tuhan, dan itu berbahaya Ibu Bapak. Dan itu berbahaya. Jadi kita harus mengenal Tuhan, harus terus belajar mengenal Yesus, bahwa Yesuslah yang terbaik bagi kita. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah pun kita tidak berarti, kita tidak diterima,
kita ditolak oleh Allah tanpa Yesus. Makanya saya heran yang beredar di hari-hari ini bahwa ada pendeta yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Ada pendeta yang mengatakan bahwa Yesus tidak juru selamat. Yesus juga tidak gembala yang baik. Yesus juga bukan terang dunia, katanya. Padahal Alkitab jelas-jelas menuliskan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Haleluya. Kan sudah jelas. Alkitab sudah mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tetapi ada hamba Tuhan yang berkhotbah mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Juru selamat itu katanya Yahweh. Memang ada ayatnya Yahweh, satu-satunya juru selamat. Tapi itu kan perjanjian lama. Waktu itu Allah belum menjadi manusia. Itu dituliskan dalam kitab perjanjian lama. Allah belum menjadi manusia. Ya wajar kalau dituliskan, dikatakan bahwa akulah satu-satunya juru selamat. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi dengan perkataan ini membuat iman banyak orang Kristen berjatuhan. Jadi mudah-mudahan ibu bapak tidak jatuh imannya mendengar perkataan itu. Amin. Saya juga heran mengapa harus diucapkannya itu? Apa maksud dan tujuannya mengecilkan Yesus? Dia tidak tahu, walaupun dia seorang pendeta besar, dia tidak tahu bahwa hidupnya tidak layak untuk datang kepada Bapa tanpa Yesus. Tapi mengapa harus merendahkan Yesus, mengatakan Yesus bukan juru selamat? Apakah untuk menunjukkan kepintaran atau untuk mencari ketenaran? Bapak Ibu Saudaraku, Yesus adalah juru selamat. Haleluya. Dia adalah kasih karunia Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita. Mungkin orang Israel bisa hidup tanpa Yesus, tetapi saudara dan saya orang kafir tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kalau memang Yahweh adalah juru selamat, katakan saja Bapa juru selamat, Roh Kudus juru selamat, Yesus juru selamat. Tiga-tiga boleh disebutkan juru selamat, tetapi jangan sampai mulut kita berkata Yesus bukan juru selamat. Sehingga itu menjadi perbincangan bagi agama lain. Menjadi perbincangan bagi agama lain. Mereka tertawa, mereka mengiyakan, dan mereka menjadi bertepuk tangan ketika orang berkata Yesus bukan juru selamat. Jadi penting Bapak Ibu Saudaraku, kita mengenal siapa Yesus itu. Nah, perempuan ini tidak mengenal siapa Yesus, sehingga dia membiarkan Yesus meminta kepada dia. Membiarkan Yesus menjadi pengemis terhadap dirinya. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak tahu siapa Yesus, sehingga mereka bangga dan senang ketika dibujuk-bujuk beribadah, ketika didorong kebaktian, ketika didorong-dorong melayani, dia bangga. Dia bangga menjadikan Yesus peminta-minta. Tetapi kalau dia tahu siapa itu Yesus, dialah yang akan menjadi peminta-minta kepada Yesus, meminta keselamatan, meminta air kehidupan. Haleluya.
Jangan kita keraskan hati kita. Kita harus peduli. Kita harus tanggap dan mengerti. Dan kita harus rela memberi Yesus minum, memberi pelayanan yang terbaik kepada Yesus. Apabila kita mengeraskan hati, maka itulah yang berbahaya. Seperti yang terjadi dalam kisah dalam 1 Samuel pasal 25. Mari kita baca 1 Samuel pasal 25. Dalam 1 Samuel pasal 25 ada seorang yang bernama Nabal yang mengeraskan hatinya, yang bebal orangnya, yang tidak mau peduli terhadap apapun. Ayat 2, 1 Samuel 25 ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dia kaya bukan? Sangat kaya dia. Bukan hanya kaya, bukan hanya punya kambing domba, dia juga mempunyai perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan pengguntingan bulu domba, perusahaan kain wol, kain yang terbuat dari bulu-bulu domba. Perusahaannya sangat terkenal, dia sangat kaya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Keturunan Kaleb pula dia. Kalau keturunan Kaleb berarti dia dari suku apa? Dari suku apa dia, Salom? Keturunan Kaleb. Kau ini dari suku apa keturunan Kaleb? Ada yang tahu? Yehuda. Yehuda, berarti dia satu suku dengan Daud. Yehuda. Ayat 4. Kita didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamat keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang dari mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Jadi Daud pergi kepada Nabal untuk meminta sesuatu yang bisa untuk dimakan dan yang bisa untuk diminum, karena mereka tetangga. Daud ada di padang gurun, sedang dalam pelarian dan sedang dalam menjalankan perang Tuhan. Karmel ada, Nabal ada di situ. Daud menjadi pagar atas harta Nabal, tetapi Nabal, kita lihat apa jawabnya kepada Daud. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Jadi Nabal ini tidak mau memberi. Dia tidak mau memberi kepada Daud. Padahal Daud berkata, berilah aku minum. Sama seperti Yesus berkata, berilah aku minum.
berilah aku minum, berilah aku sesuatu untuk dapat dimakan. Tetapi Nabal tidak mau memberi, padahal dia sangat kaya. Dia memiliki perusahaan, sangat kaya. Kambingnya 3.000 ekor, 1.000 ekor, dombanya 3.000 ekor, semua ada 4.000. Luar biasa. Inilah Nabal. Inilah gambaran orang-orang Kristen yang tidak mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Walaupun dia punya banyak, punya segalanya, tetapi tidak mau memberi dan tidak peduli kepada Tuhan. Waktunya pun tidak mau beri, hartanya pun tidak mau beri, semua yang ada padanya tidak mau dia beri. Ayat 13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Jadi ada 600 orang yang mengikuti Daud. 400 orang dikerahkan untuk membunuh Nabal, untuk membunuh semua orang-orang di rumahnya, karena Nabal tidak memperdulikan Daud. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi dia memaki-maki mereka. Ini kita perhatikan ayat 15. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi Daud itu diakui orang baik. Tuhan juga kita akui orang baik. Tuhanlah yang menjaga harta kita. Tuhanlah yang menjaga tubuh jiwa roh kita. Amin. Tuhan menjadi pagar bagi kita, pagar bagi harta kita, pagar bagi rumah tangga kita. Tetapi banyak orang tidak mau serius melayani Tuhan, tidak mau serius beribadah kepada Tuhan. Ayat 17. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang aku perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti. 200 roti. Kita hitung 200 roti. 2 boyong anggur. 5 domba yang telah diolah. 5 sukat berti gandum. 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya itu ke atas keledai. Jadi belum ada 600 yang bisa dimakan. Baru 200 roti, 100 buah kue kismis, baru 300. 200 kue ara, baru 500. Belum ada 600, sementara mereka 600. Kue yang bisa dimakan, masih sedikit yang diberikan. Semua itu dibawa kepada Daud, dibawa oleh Abigail. Jadi untunglah ada Abigail, istri yang bijaksana. Jadi istri-istri harus bijaksana. Kalau kami suami-suamimu bebal, bijaksanalah menghadapinya. Amin. Amin. Karena banyak juga suami yang bebal, seperti Nabal, yang tidak mau mendengar, hidup suka-sukanya. Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi sama Nabal ketika dia tidak mau peduli kepada Daud. Untung ada Abigail yang peka dan bisa melihat siapa Daud, yang memiliki mata rohani yang tajam. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya
tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi kepunyaan orang ini di padang gurun. Jadi Daud pun sudah pangarimason. Daud pun sudah emosi. Dia berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Marah Daud ini. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Sudah marah si Daud. Daud boleh marah asal Tuhan jangan marah. Amin. Daud boleh berkata, sia-sialah aku melindungi, asal jangan Tuhan berkata, sia-sialah aku memberkatimu. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengar perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan Bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan. Jadi Abigail tahu siapa Daud, dia mengenal Daud. Makanya dia memberi kepada Daud. Bukan seperti Nabal yang tidak mengenal Daud, maka dia tidak berbuat apa-apa, bahkan menghina Daud. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan mau berbuat apa-apa. Dibujuk-bujuk pun kita melayani, beribadah, kita pasti banyak engkunek. Karena tidak tahu siapa itu Tuhan. Tetapi Abigail tahu siapa itu Daud, maka dia beri. Dia banyak, dia beri. Dan dia tahu bahwa Daud itu sedang melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari salang umban. Apabila Tuhan melakukan Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Jadi Daud membunuh pun tidak berdosa karena dia sedang melakukan perang Tuhan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Jadi untung ada Abigail, istrinya Nabal. Jadi dalam setiap rumah tangga dibutuhkan istri yang bijaksana. Kalau suami tidak bijaksana, istri harus bijaksana. Kalau istri bebal, tidak bijaksana, maka suami harus berganti menjadi bijaksana untuk menopang keluarga itu. Amin.
seperti keluarga ini. Untung ada Abigail. Ayat 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Daud pun pulang. Kita perhatikan ayat yang ke-36. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Nah, di sini kita melihat Nabal ini luar biasa jahatnya. Dia itu mengadakan perjamuan yang sangat mewah di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja, makanan berlimpah, minuman berlimpah, semua berlimpah. Tetapi kepada Daud sepiring pun tidak mau memberikan. Kepada Daud dia tidak mau memberikan apa-apa. Ini adalah penghinaan. Bahkan dia mengadakan pesta sampai pagi. Coba ibu bapak bayangkan, saking kayanya dia, pesta pora sampai pagi. Inilah gambaran daripada anak-anak Tuhan. Untuk Tuhan tidak ada apa-apa, tetapi untuk dunia melimpah. Ini juga mengajarkan kepada kita ibu bapak, untuk beribadah kepada Tuhan tidak ada waktu kita sibuk, tetapi untuk mabuk minum-minum sampai pagi, sampai fajar menyingsing, kita tahan. Itulah yang dilakukan oleh Nabal. Jangan kita menjadi Nabal rohani. Amin. Amin. Lihatlah si Nabal ini, sampai pagi bisa pesta. Tetapi 2 jam untuk Tuhan, 2 jam, 1 jam untuk beribadah kepada Tuhan tidak bisa dia berikan. Inilah Nabal. Dia tidak mau peduli kepada Daud. Walaupun Daud itu pahlawannya Tuhan. Siapa yang tidak kenal Daud? Seluruh Israel tahu siapa Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Tahu siapa Daud. Tidak ada lagi yang tidak tahu Daud. Tetapi Nabal pura-pura tidak tahu. Semua kita tahu siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa yang menyelamatkan kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberkati kita adalah Tuhan. Tetapi kita pura-pura tidak tahu siapa itu Tuhan. Kita tahan sampai bagi pesta, tetapi kita tidak tahan berjam-jam beribadah. Amin. Amin. Kita tahan main HP sampai pagi, tetapi kita tidak tahan baca Alkitab 1 jam saja. Amin. Amin. Jangan ibu bapak, bertobatlah. Kalau tahanlah kita sampai gaji ya, sampai bagi tahanlah kita. Tetapi kalau berdoa kita tidak tahan, membaca Alkitab pun kita tidak tahan, beribadah pun kita tidak tahan. Moh luna, hanya 2 jamnya beribadah tidak tahan. Tapi Nabal sampai pagi tahan. Maka apa yang terjadi ayat 37? Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara ini. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada.
dan ia membela. Ikut jolo sope jantung ni sinabalon baru pesoi mana. Jantungnya harus berhenti. Dihentikan Tuhan. Karena yang membuat jantung berdetak adalah Tuhan. Amin. Tuhan. Yang membuat jantung bisa berdebar-debar, berdetak-detak, berdenyut adalah Tuhan. Yang membuat Nabal kaya adalah Tuhan. Yang membuat Nabal punya perusahaan adalah Tuhan. Yang membuat Nabal punya keluarga adalah Tuhan. Yang membuat Nabal punya sahabat raja-raja adalah Tuhan. Yang membuat Nabal bisa makan enak dan minum enak adalah Tuhan. Tetapi dia tidak peduli kepada Tuhan. Maka jantungnya pun dibuat Tuhan berhenti. Ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi 10 hari dulu sesak napas dibuat Tuhan. Angka 10 angka penghukuman. 10 tulah di Mesir. 10 penghukuman Tuhan buat kepada Mesir. 10 hari adalah 10 penghukuman. Angka penghukuman artinya Tuhan menghukum Nabal. Oleh karena sikap hatinya yang tidak peduli kepada Daud. Ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Ayat 41. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Nabal dihukum, tetapi Abigail berkat apa yang diterima? Ketika Abigail memberi roti 500 kepada Daud, memberi 202 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue arah. Itu saja yang diberikan oleh Abigail kepada Daud. Tetapi berkat yang diterima Abigail luar biasa hebat. Dia menjadi istri Raja Daud. Dia mendapat kedudukan sebagai istri raja dan tinggal di istana. Tetapi Nabal yang mengeraskan hatinya, yang bebal seperti namanya, harus mati, masuk ke dalam maut. Karena dia tidak mati normal. Dia mati bukan karena apa-apa, tetapi jelas firman Tuhan berkata, dia mati karena dibunuh oleh Tuhan. Lalu kemana semua hartanya? Kemana perusahaannya? Kemana kambing dombanya yang 3.000 dan kambingnya yang 1.000? Kemana? Siapa yang punya? Daud. Daud yang punya, bahkan istrinya pun Daud yang punya. Abigail diberkati.
Nabal dihukum ketika Abigail memberi Daud makan dan minum. Saudaraku, ketika kita mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, serius beribadah, baik-baik beribadah, dengar-dengaran beribadah, dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati, bahkan jantungmu pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi cobalah melawan sama Tuhan. Cobalah seperti Nabal. Cobalah seperti Nabal yang tidak peduli. Sampai pagi-pagi pun dia mabuk-mabukan. Tapi beribadah kepada Tuhan tidak tahan 1 jam saja pun tidak tahan. Tuhan hukum dia, Tuhan pukul dia. Makanya Yesus berkata, berilah aku minum. Kalau kau memberi aku minum, aku akan memberikan kau air hidup yang kekal. Dan air itu akan memancar terus di dalam hatimu. Berkat kita pun akan terus memancar. Tidak akan pernah kering kalau kita memberi Yesus minum air. Haleluya. Berkat kita akan berbuah seperti mata air yang tak pernah kering, bahkan menjadi sungai yang besar, memenuhi hidup kita. Berkat materi juga berkat rohani. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Dia berikan kepada kita. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa memberi kita kehidupan itu. Dia yang telah dipilih Allah jadi juru selamat manusia. Karena itu datanglah padanya. Datanglah padanya. Dia selalu membuka tangannya, matanya pun selalu terbuka untuk menanti kita, memperhatikan sikap dan perilaku